Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah, kita lanjutkan kajian kita. Hadis berikutnya di bab menjaga wudu, yaitu hadis 201. Wa Abdullah bin Buraidah an abihi radhiyallahu anhuma qala asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fada'a Bilalan faqala ya Bilal bima sabaqtani ilal jannah innani dakhaltu al-barihata al-jannah fasami'tu khashkhashataka amami faqala Bilal ya Rasulullah ma adzantu qat illa sallaitu rak'atain wala asabani hadatsun qat illa tawaddatu indah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadza rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahih. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk di pagi hari dan memanggil Bilal. Lalu beliau bersabda, hai Bilal, dengan apa engkau mendahului aku ke surga? Sesungguhnya tadi malam aku masuk ke surga, maksudnya dengan rohnya, dalam mimpinya. Ya. Maka aku mendengar khashkhashataka amami, itu suara langkah, ya, suara langkahmu di depanku. Faqala Bilal, maka Bilal berkata, hai Rasulullah, tidaklah aku adzan kecuali aku sholat 2 rakaat setelahnya, dan tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu setelahnya. Dalam satu ayat yang lain, kecuali aku berwudu dan sholat 2 rakaat dengannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, bihadza, dengan ini rupanya kamu masuk surga. Dikeluarkan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, hadis ini kita ambil faedah. Faedah yang pertama itu fadlu Bilal, keutamaan dan keistimewaan Bilal, di mana Rasulullah SAW bermimpi masuk surga lalu mendengar suara Bilal di surga, suara langkah kakinya. Maka Nabi SAW bertanya, amalan apa yang kau lakukan hai Bilal? Dan dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Hai Bilal, tolong kabarkan kepadaku amal apa yang paling kamu harapkan dalam Islam. Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, ma amiltu amalan arja indi fil Islam. Hai Rasulullah, tidaklah aku mengamalkan amalan yang paling aku harapkan dalam Islam, kecuali yaitu apabila aku berhadas, aku berwudu,
lalu aku sholat 2 rakaat. Itu disebut dengan sholat apa? Wudu. Ya. Faedah berikutnya yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, fadilatu raka'ataini baina kulli adzan wal iqamah. Keutamaan sholat 2 rakaat antara adzan dan iqamah. Jadi dianjurkan ya, antara adzan dan iqamah itu kita sholat 2 rakaat, Pak. Ya. Dalam satu riwayat Nabi bersabda, baina kulli adzanain rakaatan. Di antara 2 adzan ada 2 rakaat. Ya. Dalam sholat apa? Dalam semua sholat. Itu sholat fardu ya. Jadi antara adzan dan iqamah itu dianjurkan kita untuk sholat 2 rakaat. Nah, sebagian teman-teman ada yang lebih mendahulukan memperbanyak doa Pak, saat antara adzan dan iqamah. Ya karena katanya saat itu adalah waktu yang mustajab. Kita katakan betul. Tapi betapa lebih besarnya lagi apabila kita gabungkan 2 waktu mustajab. Yang pertama antara adzan dan iqamah, yang kedua saat sujud. Ya, saat sujud termasuk waktu mustajab tidak Pak? Waktu mustajab. Antara adzan dan iqamah masuk waktu mustajab tidak? Waktu mustajab. Nah, kalau kita gabungkan berarti kita berkumpul padanya 2 waktu mustajab. Maka ketika antum sholat 2 rakaat, antum banyak berdoa di waktu sujud, masya Allah, itu lebih dekat dikabulkan. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu keutamaan al-muhafadzah 'ala al-wudu wa sallatu raka'ataini ya ba'da. Keutamaan menjaga wudu dan keutamaan sholat 2 rakaat setelah wudu. Dan sudah pernah kita bacakan hadisnya, kata Rasulullah SAW, wala yuhafidhu 'alal wudu illa al-mu'min. Tidak ada yang bisa menjaga wudunya kecuali siapa? Mukmin saja. Artinya orang yang senantiasa menjaga wudu, Pak, itu menunjukkan akan keimanannya yang tinggi. Ya. Setiap hadas wudu, setiap hadas wudu. Apalagi disertai dengan sholat 2 rakaat wudu, masya Allah. Pokoknya dengan itulah Bilal bin Rabah masuk ke dalam surga. Ya. Faedah selanjutnya akhwat Islam yang bisa dipetik dari hadis ini, hadis ini menunjukkan jawazu al-madh amaman nas, bolehnya memuji seseorang di hadapan manusia dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, pujiannya memang jujur, bukan mengada-ngada. Syarat yang kedua, aman, yang orang yang dipuji itu aman dari fitnah pujian. Karena fitnah pujian itu berat, Pak. Fitnah pujian itu apa, Pak? Bikin orangnya tertipu, merasa ujub, ya, atau merasa setidaknya senang pujian gitu. Kalau memang aman ya nggak masalah. Karena di sini ya Rasulullah SAW menyebutkan kelebihan Bilal. Hai Bilal, di hadapan sahabat yang lain, dengan apa engkau mendahuluku ke surga, hai Bilal? Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hadis ini dijadikan oleh sebagian orang dalil bolehnya berbuat bid'ah. Dijadikan oleh sebagian orang sebagai dalil bolehnya berbuat bid'ah. Kenapa kata mereka? Karena
Karena Rasulullah SAW nggak tahu amal apa yang dilakukan oleh Bilal, sehingga Rasulullah perlu bertanya kepada Bilal, hai Bilal, dengan apa engkau mendahuliku kemana? Ke surga. Latih, kata mereka, ini menunjukkan bahwa Bilal membuat ibadah yang Rasulullah tidak tahu. Ya, maka kita bantah Pak, pendalilan ini. Bantahan yang pertama, bahwa ya, Bilal tidak mengada-ngada. Rasulullah hanya bertanya, amalan yang mana yang kamu amalkan yang menyebabkan kamu masuk surga? Karena amalan yang disyariatkan oleh Rasulullah banyak, tidak Pak? Banyak. Dan Rasulullah tidak tahu apa amal yang didawamkan oleh Bilal, sehingga akibat mendawamkannya itu akhirnya Bilal masuk surga. Sehingga tidak menunjukkan bahwa Bilal mengada-ngada, tidak. Yang kedua, kalaupun misalnya Bilal yang membuatnya, tapi Rasulullah SAW menyetujui, tidak Pak? Dan Rasulullah menyetujui itu berdasarkan apa? Wahyu. Nah, sekarang Pak, kalau di zaman sekarang ada orang yang membuat ibadah, siapa yang menyetujuinya berdasarkan wahyu? Ada? Tidak ada. Ya. Maka dari itu sama sekali hal seperti ini tidak bisa dijadikan hujah, alasan untuk membolehkan seseorang berbuat apa? Bid'ah dalam agama. Kewajiban kita ittiba, Pak. Kewajiban kita ngikut saja. Ada dalil ikuti, nggak ada dalil, ya jangan kita ikuti, karena agama kita sudah sempurna. Ya, ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Baik, kita masuk ke bab berikutnya. Bab At-tarhib min tarki tasmih alal wudu'i amidan. Ancaman meninggalkan bacaan bismillah saat wudu dengan sengaja. Maksud beliau artinya, ya, kita ini sangat dianjurkan saat hendak berwudu membaca apa? Bismillah. Itu tasmiyah, ya. Bedakan antara tasmiyah dengan basmalah. Kalau tasmiyah yaitu ucapan bismillah. Kalau basmalah yaitu ucapan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah, "Sabata lana anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala." Telah sahih kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La wudu'a liman lam yusammillah." Kada qala. Tidak sah wudu, ya, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Kemudian membawakan hadis dari hadis Abu Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lah, wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada salat tidak sah salat bagi orang yang tidak ada wudu, dan tidak ada wudu atau sah wudu bagi orang yang tidak menyebut padanya nama Allah. Dikeluarkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tabrani dan Al-Hakim. Dan Al-Hakim berkata sahih sanadnya. Berkata Al-Hafiz Abdul Azim, walaysa kama qal, yang diucapkan oleh Al-Hakim ini tidak benar, karena mereka meriwayatkan dari Yaqub bin Salamah Al-Laitsi dari ayahnya dari Abu Hurairah. Sedangkan Imam Bukhari dan ulama lain berkata tidak diketahui Salamah mendengar dari Abu Hurairah. Demikian pula Yaqub pun tidak mendengar dari ayahnya, sehingga sanadnya terputus, ya. Dan ayahnya itu Salamah juga tidak dikenal. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Lalu Syekh Albani memberikan komentar. Kata
Kata beliau bahwa perkataan penulis buku Al-Hafiz Al-Mundhiri ini benar dalam mengkritik hadis tersebut. Ya, dan ini juga diikuti Imam Adz-Dzahabi, Ibnu Shalah, An-Nawawi, Al-Asqalani dan yang lainnya. Dan yang zahir kata beliau, hadis ini banyak jalannya. Kalau dikumpulkan maka naik derajatnya dan menunjukkan bahwa itu ada asalnya. Menunjukkan bahwa itu ada apa? Asalnya. Iya. Jadi Syekh Albani lebih condong mengatakan bahwa hadis ini hasan, Pak. Iya. Sedangkan ulama lain lebih condong mengatakan hadis ini apa? Lemah. Kemudian beliau membawakan riwayat yang lain dan ini merupakan penguat hadis sebelumnya. Wa an Rabah bin Abdurrahman bin Abi Sufyan bin Huwaitib an jaddatihi an abiha qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Bahwa Rasulullah SAW sabda tidak ada wudu bagi mereka yang tidak menyebut nama Allah padanya. Dikeluarkan Imam Tirmidzi dan ini lafaz Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Baihaqi. Al-Imam Tirmidzi berkata Muhammad bin Ismail yaitu Imam Bukhari, ahsanu syai'in fi hadzal bab hadis Rabah bin Abdurrahman an jaddatihi an abiha. Hadis yang paling bagus dalam bab masalah ini adalah hadis Rabah bin Abdurrahman dari neneknya, dari ayahnya. Berkata Imam At-Tirmidzi dan ayahnya adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Berkata Al-Hafidh itu Al-Mundhiri, wa fil bab ahadits katsirah. Dalam masalah ini hadis-hadis tentang membaca bismillah sebelum wudu itu banyak. Lam yaslam syai'un minha an maqal, tapi ya hadis-hadisnya itu tak lepas dari kelemahan. Artinya hadisnya banyak, Pak, jumlahnya banyak, tapi setiap hadisnya tidak lepas dari apa? Kelemahan. Wa qad dhahaba Al-Hasan wa Ishaq bin Rahawayh al-Dhahir. Kemudian beliau menyebutkan tentang perselisihan para ulama. Apa hukumnya membaca bismillah ketika hendak apa? Berwudu. Kata beliau, Imam Al-Hasan Al-Basri, Ishaq bin Rahawayh, demikian pula madhab Al-Dhahiri berpendapat bahwa membaca bismillah sebelum wudu adalah wajib. Hatta innahu idza ta'ammada tarkaha a'adal wudu. Maka barang siapa yang sengaja meninggalkannya, maka hendaklah ia mengulangi apa? Wudunya. Ya. Wa riwayatun anil Imam Ahmad, dan ini juga merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Wala syakka anna al-ahadits allati waradat fiha wa in kana la yaslam syai'un minha al-maqal fa innaha tata'awadu bi kasrati turuqiha. Dan tidak ragu lagi kata beliau bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang masalah ini walaupun tidak selamat dari kelemahan dari setiap jalannya, namun karena banyaknya jalan itu menjadi semakin kuat, naik derajatnya. Iya. Nah, saudaraku sekalian, jadi para ulama berbeda pendapat nih, Pak, tentang hukum membaca bismillah sebelum berwudu. Tadi sudah disebutkan oleh beliau bahwa ini pendapat Al-Hasan Al-Basri, Ishaq bin Rahawayh, madhab Al-Dhahiri, itu Daud Al-Dhahiri, demikian pula Ibnu Hazm, ya. Pendapat mereka apa katanya? Membaca bismillah sebelum wudu itu wajib. Dan orang yang tidak membaca bismillah sebelum wudu tidak sah wudunya. Dalilnya hadis ini, Pak. Karena Nabi bersabda tidak sah sholat bagi mereka yang tidak wudu. Walau wudu'a, dan tidak sah wudu bagi mereka yang tidak membaca bismillah. Kata mereka, peniadaan dalam hadis ini
adalah peniadaan keabsahan. Artinya bahwa wudhu seseorang tidak sah bagi mereka yang tidak membaca apa? Bismillah. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Al-Albani, demikian pula Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, pendapatnya juga mereka yang lupa dan tidak membaca Bismillah hendaknya mau mengulangi wudhunya, khurujan minal khilaf, supaya kita keluar dari khilaf ulama, kata beliau. Syekh Al-Albani pun juga pendapatnya sama, merujukkan pendapat ini, itu bahwa membaca Bismillah sebelum wudhu itu hukumnya apa? Wajib. Sedangkan jumhur itu apa sih Pak? Mayoritas ulama pendapatnya bahwa membaca Bismillah itu tidak wajib. Alasannya kenapa? Alasannya yang pertama, dalam ayat Al-Quran tentang ayat wudhu tidak disebut padanya Bismillah. Allah hanya mengatakan, idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kalau kalian hendak sholat, hendaklah kalian mencuci apa? Wajahnya. Dalam ayat ini Allah sedang menyebutkan tentang perkara yang wajib dilakukan saat wudhu. Ya, kalaulah Bismillah itu wajib, tentu Allah akan menyebutkan. Dalil yang kedua, perbuatan para sahabat yang mencontohkan wudhunya Rasulullah SAW. Ada beberapa sahabat yang mencontohkan wudhunya Rasulullah SAW, di antaranya Utsman bin Affan, Abdullah bin Zaid, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib. Tapi tidak ada satupun di antara mereka saat mencontohkan wudhu membaca Bismillah. Kalau membaca Bismillah itu wajib, tentu para sahabat sudah mencontohkannya. Demikian pula hadis tentang Rasul mengajarkan wudhu orang yang gak becus. Ternyata di situ pun Rasul tidak menyebutkan hendaklah kamu baca Bismillah. Sehingga riwayat-riwayat ini kata mereka menunjukkan bahwa membaca Bismillah itu hukumnya tidak wajib. Adapun hadis ini kata jumhur, la wudhu'a liman lam yazkur ismallah alaih. Tidak ada wudhu bagi mereka yang tidak menyebut nama Allah padanya. Menurut jumhur hadis ini lemah. Kalaupun sahih kata jumhur, maka nafi di sini la wudhu'a, tidak ada wudhu. Maksudnya yaitu nafiyah lil kamal, bukan nafiyah lis sihhah. Yaitu meniadakan kesempurnaan, bukan meniadakan keabsahan. Artinya tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak membaca padanya apa? Bismillah. Kenapa dibawa kepada nafiyah lil kamal? Karena adanya dalil-dalil yang menunjukkan, sehingga tidak bisa dibawa kepada nafiyah lis sihhah, meniadakan keabsahan. Nah, saya dalam hal ini Pak condong kepada pendapat jumhur bahwa membaca Bismillah itu hukumnya tidak wajib. Tapi kalau antum baca Bismillah itu lebih utama. Ya, Allahu a'lam. Ini ya perselisihan memang ya Pak ya. Khilaf para ulama mu'tabar. Ini namanya perselisihan yang sifatnya apa? Mu'tabar, ijtihadi. Masing-masing punya apa? Hujah, punya dalil. Dalam keadaan seperti ini Pak, kewajiban kita Bapak tidak boleh saling memaksakan pendapat. Kita hanya melihat mana yang paling kuat, amalkan, selesai. Adapun antum paksakan pendapat antum pada orang lain, kamu harus ikut pendapat saya, kalau enggak kamu sesat. Ini bahaya Pak. Ini bukan manhaj salaf. Dalam masalah ijtihadiyah, manhaj salaf adalah apa? Yaitu kita tidak boleh saling memaksakan
kita hanya boleh sebatas berdiskusi aja, berdialog. Misalnya antum memandang nih, mau baca bismillah hukumnya wajib. Teman antum memandang bahwa baca bismillah hukumnya apa? Sunnah. Nah, kemudian antum ingin supaya lebih meyakinkan, berdialog. Antum kenapa mengatakan bahwa hukumnya sunnah? Apa hujah antum? Apa dalil antum? Atau jadi dialog antara dia dengan antum, ya sedikit perdebatan tapi ilmiah lah, Pak. Seperti ini boleh kata para ulama, selama tidak menimbulkan apa? Perpecahan. Iya, ini yang perlu saya ingatkan sama teman-teman, Mas. Masalah-masalah ijtihadiyah itu jangan ya menyelisih manhaj salaf dan masalah itu. Karena banyak teman-teman kita nih kalau sudah ngefans sama pendapat sama ustadz nih ya, tuh ucapan ustadz nih kayak ucapan nabi, Pak. Kalau ucapan ustadz ini pendapatnya jelas dari Al-Quran, hadis, ijma', na'am, kita ngikutin ustadz karena dalilnya, bukan karena pendapat ustadznya. Tapi kalau pendapat ustadz itu sifatnya ijtihadiyah, tidak ada nas yang sharih, ya, diperbolehkan padanya ijtihad, jangan sampai Pak pendapat sang ustadz ini disamakan dengan pendapat Rasulullah SAW. Jangan. Justru kalau kita memaksakan pendapat, inti kalau nggak ngikutin pendapat ustadz aneh, ente lawan saya, berarti ente hizbiyah. Seperti ini nggak benar, itu sama sekali bukan manhaj salaf. Iya. Baik, kita masuk at-targhib fi siwak wa ma jaa fi fadli. Anjuran bersiwak dan keutamaannya. Apa sih Pak siwak itu? Siwak secara bahasa dari kata saka yasuku, artinya dallaka, menggosok. Siwak secara bahasa artinya apa? Menggosok. Ya. Sedangkan secara istilah para fuqaha memberikan definisi tentang siwak. Mazhab Hanafiyah mengatakan ismun li khashabah muayyanah lil istiyaq. Siwak adalah nama untuk batang kayu tertentu yang digunakan untuk menggosok gigi. Iya. Kalau mazhab Malikiyah mengatakan isti'malu udin aw nahwihi fil asnan li izhabis safrah warrih, menggunakan kayu atau sejenisnya untuk membersihkan gigi. Ya. Sedangkan dari mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah mirip ya dengan Malikiyah, itu istimalu i'udin aw nahwi fil asnan li izhabit taghayyur wa nahwihi, menggunakan kayu, batang kayu atau sejenisnya untuk menghilangkan baunya yang berubah, bau gak enak. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Berarti kalau kita melihat definisi para ulama dan para fuqaha tentang makna siwak, berarti siwak itu Pak nama untuk alat gosok gigi. Nama untuk alat apa? Gosok gigi. Iya. Dan siwak kata para ulama yang paling bagus, yang paling baik, paling utama yaitu yang berasal dari pohon arok. Pohon apa? Pohon arok yang antum suka beli di
toko-toko itu Pak, yang suka jualan siwak gitu, siwak. Itu rata-rata dari pohon arok. Itu rata-rata dari pohon apa? Saking masyhurnya orang mengenal siwak itu yaitu gitu. Kalau selain itu nggak disebut siwak. Saking masyhurnya. Padahal sebetulnya sudah kita sebutkan bahwa hakikat siwak itu apa tadi? Alat yang digunakan untuk apa? Gosok gigi, itu siwak. Iya. Namun kata para ulama, yang paling utama, yang paling afdal itu kayu arok. Iya, kenapa? Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW, Ibnu Mas'ud mengambilkan kayu arok sebagai siwaknya Rasulullah SAW. Dan subhanallah, di Mesir ada sebuah penelitian tentang khasiat kayu arok untuk gigi. Ternyata bagus banget Pak. Dia menguatkan gigi, membersihkan gigi dari kuman-kuman, memutihkan dan yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua, yang di bawah kayu arok yang paling bagus untuk dijadikan siwak, yaitu pelepah kurma. Pelepah apa? Kurma. Tahu kan pelepah kurma Pak? Daun kurma tuh, daun kurma. Tahu kan? Kan suka apa sih, kayak pohon kelapa kan gitu kan? Nah, daun kurma kan ada batangnya tuh. Nah, batangnya itu yang digunakan untuk apa? Bersiwak. Berdasarkan hadis bahwa Rasulullah SAW saat sakitnya, ya, beliau dipangku oleh Aisyah, lalu datanglah Abdurrahman bin Abu Bakar. Situ kata Aisyah, dan di kantongnya ada jaridah rabbah untuk bersiwak. Jaridah itu pelepah kurma yang masih basah yang digunakan oleh Abdurrahman untuk bersiwak. Maka Rasulullah melihati aja, kemudian diambil oleh Aisyah, lalu Rasulullah bersiwak dengannya. Iya, berarti pelepah kurma bisa dijadikan apa? Siwak. Kalau antum tahu nih, bisa jadi bisnis juga itu. Yang ketiga, sebagian ulama mengatakan kayu zaitun. Kayu apa? Zaitun. Alasannya karena Allah menyifati kayu pohon zaitun itu pohon yang barokah. Syajaratun mubarakah, pohon yang diberkati. Karena ia pohon yang diberkahi, berarti kayunya juga barokah. Maka kalau begitu kata sebagian ulama, itu termasuk yang bagus untuk dijadikan kayu siwak. Demikian pula semua kayu yang wangi dan tidak memberikan mudarat kepada mulut. Nah, sekarang sikat gigi termasuk siwak apa? Hah? Kalau kita melihat definisi tentang siwak tadi, maka sikat gigi itu termasuk siwak. Termasuk siwak. Iya. Cuma masalahnya kan kalau zaman sekarang sikat gigi itu pakai odol, ya kan? Iya. Maka apakah itu masuk dalam kategori siwak? Saya jawab masuk. Karena berdasarkan definisi para fuqaha tentang siwak, itu apa? Kayu atau yang lainnya, ya, sejenisnya yang digunakan untuk membersihkan apa? Gigi. Maka semua alat untuk membersihkan gigi kita itu disebut apa? Siwak. Cuma masalahnya kan Pak, kita ini seringkali membedakan antara siwak dengan sikat gigi. Ya, padahal kalau kita merujuk definisi para fuqaha tentang makna siwak, ya, sudah kita sebutkan tadi, kita dapati sebetulnya sikat gigi itu termasuk siwak. Cuma tadi sudah kita sebutkan yang paling utama apa? Pakai kayu
Tapi kalau antum mau gabung ya pasta gigi dengan kayu arok, silakan. Banyak kok pasta gigi pakai kayu arok, Pak. Odol siwak, ya kan? Dan itu pakai kayu arok itu sebetulnya. Wangi dia, wangi siwak. Cuma itu tadi, Pak, karena selama ini kita tahunya siwak itu dari kayu arok gitu. Nah itulah siwak gitu. Kalau dari yang lainnya nggak disebut siwak. Sekarang Ustaz, saya mau bersiwak pakai batang pohon rambutan boleh? Kata para ulama, batang pohon apapun selama tidak memberikan mudarat kepada mulut, dan yang kedua bisa membersihkan gigi dan mulut boleh. Adapun kalau tidak membersihkan, bahkan hanya merusak gigi, emailnya misalnya jadi hancur dan yang lainnya, maka yang sepertinya tidak boleh, kata para ulama. Ya, ini fatwa Islam. Jadi antum paham kan apa itu siwak? Jadi siwak itu pahami baik-baik maknanya. Wah, semua alat yang digunakan untuk gosok gigi disebut apa? Siwak. Itu definisi para fuqaha. Dan bersiwak, akhi, adalah merupakan perkara yang dicintai oleh Allah. Kebersihan gigi itu sangat dianjurkan sekali dalam Islam. Iya. Ada beberapa tempat yang sangat dianjurkan untuk bersiwak. Yang pertama ketika mau wudu. Yang kedua ketika sholat, ketika mau sholat atau setelah sholat. Yang ketiga ketika mau masuk ke rumah. Kalau kita mau masuk ke rumah, sunnahnya bersiwak dulu. Supaya apa? Supaya ketemu istri nggak bau jengkol, ya nggak bau mulut gitu. Demikian pula ketika bangun tidur. Bangun tidur Rasulullah SAW bersiwak. Iya. Kemudian bagaimana tata cara bersiwak? Para ulama berbeda pendapat. Apakah bersiwak itu sunnahnya pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri? Sebagian ulama mengatakan bersiwak itu sunnahnya pakai tangan kanan. Alasannya apa? Karena bersiwak itu sama dengan bersuci. Sama dengan apa? Bersuci. Sedangkan bersuci itu kebaikan. Iya. Sebagian ulama mengatakan siwak itu sunnahnya pakai tangan kiri. Alasannya apa? Karena bersiwak itu tujuannya untuk mengeluarkan kotoran dari mulut. Sama halnya dengan cebok. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa bersiwak itu Pak, tergantung tujuannya untuk apa. Kalau tujuan bersiwak itu untuk membersihkan kotoran yang ada di gigi, maka sunnahnya pakai tangan kiri. Tapi kalau bersiwak itu bukan tujuannya untuk apa tadi? Mengeluarkan kotoran dari gigi, hanya sebatas mengamalkan sunnah. Contoh misalnya bisa disunahkan bersiwak setiap kali apa? Wudu. Mau sholat juga siwak. Padahal gigi kita udah bersih nih. Gigi kita udah bersih. Tapi karena dianjurkan oleh Nabi SAW untuk bersiwak setiap kali wudu atau setiap kali mau sholat, kita tetap bersiwak. Berarti itu tujuannya untuk apa? Bersuci. Maka pada waktu itu yang seperti ini yang sunnah pakai tangan kanan. Iya. Jadi tentang sunnahnya pakai kanan atau kiri tergantung tujuannya untuk apa. Kemudian bagaimana cara bersiwak? Para ulama mengatakan seperti Ibnu Hajar, bersiwak itu tulan wa ardon, panjang dan lebar. Panjang begini,
atau lebar begini. Dan disunahkan bersiwak pada lidah. Ya, lidahnya disiwaki berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ya, suatu malam bersiwak. Wasiwak ala tarfi lisani, di mana disebutkan dalam riwayat tersebut siwak berada di pangkal lidahnya. Wa huwa yaqul ka'annahu yatahawwa, beliau memuntah. Ya, kalau yang disiwakin lidah itu pasti antum kayak memuntah tuh, Pak. Dan ini ternyata manfaat, Pak, karena di lidah kita ini terkadang ada jamur. Nah, siwak ini bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.